Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan Ananda semua berada dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke anak-anak ibu sekalian, kali ini kita akan membahas tentang menyusun naskah sesuai kaidah pementasan pantomim. Apakah Ananda semua pernah menyusun naskah atau mungkin membuat naskah, apakah itu untuk pementasan drama atau mungkin untuk pementasan pantomim. Nah, naskah sering disebut juga sebagai manuskrip. Kata manuskrip ini berasal dari bahasa Latin yaitu manu dan scriptus yang berarti ditulis dengan tangan. Biasanya manuskrip berupa naskah dokumen tertulis yang ditulis dengan tangan. Manuskrip berbeda dengan dokumen cetak atau diperbanyak dengan cara lain. Jadi dapat kita artikan bahwa naskah pantomim atau disebut dengan mimeskrip adalah konsep cerita atau adegan yang ditulis melalui rangkaian yang disusun sesuai dengan rangkaian pertunjukan yang dijalankan berupa tahapan adegan. Nah, penyusunan naskah pantomim tidak tergantung pada profesionalitas pelaku pantomim. Alih-alih pelaku pantomim baru dapat membuat skrip ini dengan bekal kepekaan sosial, kreativitas, dan intensitas spesiasi pantomim. Naskah pantomim akan dapat dinikmati secara struktur cerita adegan dan pola interaksi serta dapat berkomunikasi saat dipahami oleh pembaca. A. Sumber cerita teater pantomim. Pertunjukan pantomim ada yang tidak menggunakan cerita, ada juga yang menggunakan cerita. Pantomim cerita ada yang menggunakan cerita rakyat maupun cerita populer. Berikut ini beberapa sumber cerita teater pantomim. Yang pertama yaitu adalah mite atau disebut dengan mitos. Mite atau mitos adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercaya oleh masyarakat sebagai berita yang benar-benar terjadi. Dianggap suci, banyak mengundang hal-hal yang ajaib dan umumnya ditokohi oleh dewa. Yang kedua yaitu saga atau disebut dengan sage. Saga atau sage adalah cerita yang di dalamnya mengandung unsur sejarah. Biasanya mengandung unsur-unsur tambahan yaitu seperti unsur khayal. Sage menceritakan tentang keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan keajaiban seseorang. Misalnya saja seorang tokoh pahlawan yang bisa menghilang dengan tiba-tiba, kemudian mempunyai kekuatan-kekuatan gaib, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu legenda. Legenda adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi. Cerita yang dihubungkan dengan tokoh sejarah telah dibumbui dengan keajaiban, kesaktian, dan keistimewaan tokohnya. Misalnya saja seperti cerita-cerita Tangkuban Perahu, Malin Kundang, Putri Tujuh, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, cerita Panji. Cerita Panji merupakan cerita yang berasal dari kesastrian Jawa, tepatnya dari era Kerajaan Kediri. Isinya berupa cerita-cerita seputar perilaku seseorang. Yang kelima, cerita lelucon adalah cerita yang sengaja mengutarakan tentang kelucuan, kebodohan, dan kekonyolan seseorang. Misalnya dapat kita lihat seperti misalnya orang yang suka lupa, kemudian ada juga mungkin ceritanya orang yang suka dibully orang atau dia culung sehingga jadi bahan cerita yang lucu bagi orang lain. B. Keunikan pementasan pantomim.
Seni pantomim dalam perkembangannya semakin dikenal oleh banyak bangsa di dunia, terutama melalui industri film. Tahun 1900-an, berbagai bentuk ekspresi dan gerak yang paling terbaru dikembangkan dengan serius. Tahun 1927 dikenal dengan era tanpa kata. Banyak para aktor yang menguasai seni pantomim seperti Turpin dan Charlie Chaplin. Beberapa hal yang harus dilakukan untuk pementasan pantomim adalah: yang pertama, menentukan gagasan cerita. Nah, kira-kira apa yang ingin kita tuangkan dalam cerita kita? Tentu kita punya gagasan-gagasan yang menarik sehingga nanti dapat dilaksanakan dengan baik pada saat memperagakan adegan-adegan pantomimnya. Misalnya cerita bangun tidur, kemudian kegiatan sehabis tidur itu, dan seterusnya. Yang kedua, menentukan unsur-unsur pementasan pantomim. Misalnya unsur-unsurnya pertama sekali tentu adalah gerak, kemudian ekspresi wajah, kemudian musik pengiring, kemudian pakaian. Nah, kemudian properti yang kita gunakan pada saat bermain pantomim. Bermain pantomim bisa tidak menggunakan properti, bisa juga dengan menggunakan properti. Membayangkan bagaimana seolah-olah kita misalnya bersandar kepada sebuah meja, padahal mejanya tidak ada, tapi bisa kita buat dalam bentuk unsur-unsur pementasan pantomim. Atau misalnya mengangkat benda-benda berat, tetapi kita memperagakan gerakannya seolah-olah yang kita pegang itu adalah benda yang berat. Yang ketiga, menyusun naskah pantomim. Nah, setelah kita tahu gagasan ceritanya, unsur-unsurnya, maka kita memulai dengan menyusun naskah pantomim. Dari mana Ananda mulai masuk dan bagaimana Ananda melaksanakan, kemudian bagaimana Ananda mengakhiri cerita dari pantomim tersebut. C. Merancang pementasan pantomim. Yang pertama, merancang teknik pementasan pantomim. Yang pertama adalah teknik penciptaan. Bagaimana Ananda menciptakan geraknya, bagaimana Ananda menciptakan lakon-lakon atau watak-watak yang ada dalam pantomim. Yang kedua, teknik awal. Teknik awalnya adalah bagaimana mulai pelaksanaan pantomim itu dilakukan. Yang ketiga, teknik bertindak. Nah, apa yang dilakukan saat bermain pantomim tersebut? Apa yang Anda lakukan dalam bermain pantomim saat melakukan teknik bertindak? Yang keempat adalah tahapan tubuh. Nah, misalnya seperti bilang tadi, ekspresi bersandar kepada sebuah benda, walaupun benda yang tidak ada, tapi kita hayalkan seolah benda itu ada di seputar tubuh kita. Misalnya apakah mangkok, atau mungkin misalnya juga piring, atau mungkin misalnya sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah tubuh berekspresi. Nah, tubuh ini adalah gerakan. Bagaimana Ananda menciptakan gerakan-gerakan, misalnya membawa benda-benda, atau mungkin berjalan, berlari, sedih, gembira, atau mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan dengan keleluconan. Selanjutnya adalah tahapan bertindak. Tadi kita sudah membahas bahwa tahapan bertindak ini adalah apa yang ingin kita lakukan pada saat kita bermain teater. Jangan sampai ekspresi pantomim kita saat bermain tadi terputus, sehingga orang tidak paham dengan apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian tahapan wajah. Tahapan wajah adalah ekspresi. Bagaimana Ananda merias wajah Ananda sehingga kesannya nampak sebagai seorang pemain pantomim. Dan yang berikutnya adalah ungkapan tubuh. Ungkapan tubuh ini adalah bahasa tubuh. Bagaimana Ananda menyampaikan cerita itu dengan gerak-gerak yang Ananda lakukan. Dan
yang terakhir adalah menghasilkan tindakan. Nah, apa hasil dari cerita pantomim yang kalian sajikan tadi? Yang kedua, dari merancang pementasan ini adalah merancang tata rias pantomim. Misalnya tata rias wajahnya bagaimana? Perlu dengan bedak yang putih, kemudian dengan matanya yang ada hitam-hitamnya, dan bagaimana seterusnya. Kemudian yang ketiga, merancang kostum pantomim. Biasanya orang sering memakai kostum pantomim ini kalau dia cerita-cerita biasa, misalnya memakai kostum seperti hitam dan putih. Bisa juga memakai kostum kaos yang berupa kaos garis-garis hitam dan putih. Kemudian juga bisa menggunakan topi, sepatu, sarung tangan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, merancang iringan musik pantomim. Misalnya iringan ini tidak hanya musik yang begitu mengalir seadanya, tetapi misalnya saat melemparkan sesuatu ada bunyi iringannya. Kemudian saat ngantuk ada mungkin seolah-olah orangnya bunyi mendengkur dan sebagainya. Yang kelima, merancang panggung dan properti pantomim. Nah, merancang panggungnya Nanda bagaimana menyajikan sebuah pantomim itu agar tampak kelihatan terkesima orang-orang penonton melihatnya. Nah, demikianlah Ananda semua. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipraktekkan dalam tugas-tugas praktek pantomim. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.